Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali sahabat terkasih dalam program Renungan Meaning of Life yang merupakan terjemahan dari The Lutheran Hour Ministry Devotion. Renungan pada hari ini berjudul Generasi ke Generasi, ditulis oleh Pendeta Dr. Carol Geisler. Nas Alkitab pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 145 ayat 3 sampai dengan 4. Mazmur pasal 145 ayat 3 sampai dengan 4. Inilah firman Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Sahabat yang terkasih, bagaimana satu generasi di Israel memuji pekerjaan Tuhan kepada generasi berikutnya. Tahun demi tahun, generasi demi generasi, bangsa Israel mengingat dan menyatakan keperkasaan Tuhan. Dengan perintahnya untuk menyatakan kuasa penyelamatannya, Allah memberi mereka pernyataan iman, kredo, untuk diingat dan diulangi. Seperti dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Orang Israel harus mengajarkan perintah Tuhan kepada anak-anak mereka, berbicara tentang firman Tuhan di rumah dan di luar, siang dan malam. Tuhan memberi bangsa Israel hari-hari khusus dan perayaan tahunan yang besar untuk memperingati perbuatan-perbuatannya yang luar biasa. Sabat mengingat perhentiannya setelah Dia menciptakan langit dan bumi. Selama Paskah, Israel menghidupkan kembali pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir. Buah sulung dan Pentakosta merayakan panen yang Tuhan sediakan. Pengorbanan hari perdamaian mengingatkan Israel bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ibrani pasal 9 ayat 22b. Hari Raya Pondok Daun mengenang pemeliharaan Allah saat Israel melakukan perjalanan melintasi padang gurun menuju tanah perjanjian. Pada festival-festival ini, anak-anak akan bertanya, apakah artinya ibadahmu ini? Keluaran pasal 12 ayat 26b. Jawabannya akan memusatkan perhatian generasi berikutnya pada Tuhan yang menyelamatkan mereka. Sahabat yang terkasih, bagaimana kita memuji karya Allah kepada generasi berikutnya? Kita mengingat dan mengulangi kredo dari kata-kata sederhana. Yesus adalah Tuhan. 1 Korintus pasal 12 ayat 3b. Hingga pernyataan iman bersejarah, pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisea, dan pengakuan iman Athanasius. Kita mempelajari firman Tuhan dan membicarakannya di rumah dan di luar rumah, siang dan malam. Perayaan membantu kita untuk mengingat kuasa penyelamatan Tuhan saat tindakan-tindakannya yang luar biasa terjalin ke dalam hidup kita selama ibadah. Selama Advent dan Natal, kita bersuka cita atas kelahiran Yesus dan menantikan kedatangannya kembali. Epifani merayakan Yesus sebagai terang dunia dan juru selamat semua bangsa. Melalui masa Prapaskah dan Pekan Suci, hari-hari pertobatan, kita ingat bahwa Yesus, anak domba Paskah kita, dikorbankan untuk kita. Pada Paskah dan setiap hari Minggu, kita dengan gembira merayakan kebangkitan Yesus saat kita berharap pada harapan kebangkitan kita sendiri pada hari terakhir. Pada hari Pentakosta kita mengingat karunia Roh Kudus dan tuaian besar jiwa-jiwa yang berkumpul di gereja pada hari itu. Selama paruh kedua tahun gereja, setelah festival selesai, kita terus mempelajari firman Tuhan dan bertumbuh dalam kasih karunia. Ketika anak-anak dan orang dewasa bertanya, mengapa kita merayakan peristiwa ini? Kita dapat memberitahu mereka tentang kasih karunia dan kuasa Allah yang mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita. Tahun demi tahun, hari demi hari, generasi ke generasi, kita memberitakan keperkasaan Tuhan. Sahabat yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan dan Juru Selamatku, tolonglah aku untuk menyatakan kuasa-Mu yang besar kepada generasi berikutnya. Amin. Sahabat yang terkasih, berikut ini refleksi hari ini untuk saudara. Segera dicatat ya,
karena ada hadiah menarik untuk refleksi saudara yang terpilih. Pertanyaan pertama, apakah ada seseorang yang menjadi saksi Kristen yang penting bagi saudara saat masa mudamu? Siapa? Apakah ada seseorang yang menjadi saksi Kristen yang penting bagi saudara saat masa mudamu? Siapa? Pertanyaan kedua, apa tujuan pesta dan festival yang berpusat pada Allah bagi Israel kuno? Apakah kita memiliki peristiwa seperti ini di gereja Kristen pada hari ini? Apa tujuan pesta dan festival yang berpusat pada Allah bagi Israel kuno? Apakah kita memiliki peristiwa seperti ini di gereja Kristen hari ini? Pertanyaan ketiga, apakah saudara memiliki hari libur atau perayaan gereja favorit selain perayaan Natal dan Paskah? Apakah saudara memiliki hari libur atau perayaan gereja favorit selain perayaan Natal dan Paskah? Tersedia bingkisan menarik untuk refleksi saudara yang terpilih. Atau jika saudara memiliki kesaksian terkait dengan renungan hari ini, kirimkan jawaban refleksi dan kesaksian saudara melalui nomor WA atau WhatsApp kami di 0853 1056 8008 0853 1056 8008 atau di plus 62 853 1056 8008 plus 62 853 1056 8008 untuk saudara yang tinggal di luar Indonesia. Datanglah ke YJK Bookstore. Dapatkan diskon hingga 50% untuk tahun ini. Juga menyediakan segala kebutuhan sekolah minggu dan ibadah, Alkitab anak dan dewasa, dan lain sebagainya. YJK Bookstore, Jalan Sunan Sedayu, Rawamangun, Jakarta Timur. Telepon 021 296 88 445 021 296 88 445. YJK Lutheran Hour Ministry Indonesia, bringing Christ to the nation and the nations to the church. Terima kasih saudara sudah mendengarkan program Meaning of Life, persembahan Yayasan Jangkar Kehidupan. Jika saudara membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi kami, Yayasan Jangkar Kehidupan, di nomor 0853 1056 8008 0853 1056 8008. Bagi saudara yang terbeban untuk membantu donasi pelayanan kami, dapat menyalurkan donasi saudara melalui rekening kami di Bank BNI dengan nomor account 026 223 1610 atas nama Jangkar Kehidupan. Bank BNI dengan nomor account 026 223 1610 atas nama Jangkar Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.